Ya, shalom semua. Selamat Natal. Ya. Ya, puji Tuhan bisa hadir di Nabire ini. Saya sudah ke sejumlah tempat di Papua ini ya, di Sorong, Timika, Biak, Jayapura, ke mana lagi? Manokwari sudah, Pulau Mansinam sudah, lalu pegunungan apa namanya? Wamena juga sudah, ya. Merauke sudah 2 kali, ya. Nabire baru 1 kali ini, ya. Puji Tuhan untuk kesempatan ini. Ya, kita seperti disampaikan tadi bahwa kita mau bahas soal perang Israel Palestina. Jadi ini mau Natal, damai sejahtera, kita bahas perang. Tapi tidak apa-apa, ini penting sekali bagi kita, ya, terutama para pendeta, dengan harapan bahwa setelah kita dapatkan di sini, kita bisa bagikan kepada jemaat atau orang lain. Saya tidak memakai slide karena kalau pakai slide itu tidak bisa loncat-loncat. Nah, waktu kita tidak cukup karena kalau mau bahas Israel itu bisa panjang lebar, ya. Karena bahkan saya menulis buku tentang sejarah Israel pun kira-kira 2000 halaman itu, ya. Dan itu saya bahas di gereja saya 35 seri. 1 seri 1,5 jam sampai 2 jam. Kali 35 kali, mulai dari sejarah awal Israel, mulai dari panggilan Abraham sampai Israel di akhir zaman nasibnya itu bagaimana. Nah, itu panjang lebar itu ya. Jadi nanti materi yang saya sampaikan ini kalau saudara mau yang tertulis, saya akan kasih filenya ya. Jadi kasih filenya supaya jadi pegangan bagi saudara-saudara. Nah, tapi begini, kalau kita bahas masalah ini bukan berarti tidak ada kaitan dengan Alkitab ya. Di dalam ilmu homiletika atau ilmu berkhotbah, khotbah itu bisa dibagi macam-macam jenisnya tergantung sudut pandangnya ya. Nah, dari jenis khotbahnya sendiri itu ada khotbah yang misalnya khotbah praktis. Khotbah praktisnya ya misalnya mau ngajar jemaat, kita harus setia melayani, kita harus mengampuni, kita harus apalagi ya rajin menginjili, dan semua itu khotbah praktis. Dan ini banyak di gereja ya. Nah, tapi ada khotbah yang khotbah doktrin atau khotbah pengajaran. Itu misalnya ngajar Natal itu mengapa sampai perlu Natal. Nah, itu pengajaran. Doktrin Allah Tritunggal itu pengajaran ya. Doktrin akhir zaman seperti apa ya, doktrin keselamatan. Nah, yang ini memang agak jarang di gereja-gereja ya, karena mengajar doktrin itu tidak mudah, kemungkinan salah itu besar ya. Jadi di gereja saya pun kalau ngundang pengkhotbah tamu hanya mengundang kasih tema yang praktis. Kalau dia datang khotbah kita harus mengampuni, kan kemungkinan melenceng sedikit kan ya. Tapi kalau kita datang ngundang doktrin akhir zaman, itu kemungkinan melenceng besar itu ya. Lalu juga ada jenis khotbah namanya khotbah apologia atau apologetika. Itu adalah khotbah-khotbah yang mana kita mempertahankan iman Kristen dari serangan-serangan. Ya, misalnya orang menyerang iman kita, itu kita bahas di dalam khotbah. Ya. Tapi ada khotbah yang sifatnya sejarah. Nah, yang namanya sejarah itu ya, itu kan sesuatu yang sudah terjadi sehingga kita cerita-cerita saja, ya. Dan saya senang sekali dengan khotbah sejarah karena saya seorang penikmat sejarah, terutama sejarah yang ada kaitan dengan Alkitab. Saudara perlu tahu bahwa kita punya Alkitab di sini.
yang kita bisa baca, siapapun bisa baca. Tapi sebenarnya di belakang Alkitab ini atau cerita di Alkitab tuh ada banyak hal di sini. Nah, ini yang jarang diketahui, padahal itu sangat mempengaruhi pemahaman kita terhadap teks Alkitab. Ya. Oke, saya ambil contoh misalnya ya. Waktu Natal kita membaca cerita tentang Raja Herodes yang bunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Tapi dari mana itu Herodes? Kok tiba-tiba dia muncul di dalam Alkitab, di dalam cerita Alkitab? Sejarahnya bagaimana? Dia itu siapa? Nah, maka itu ada banyak cerita tentang Herodes di baliknya, baru tiba-tiba dia muncul di Matius 2. Nah, kebanyakan kita hanya tahu Matius 2, cerita Herodes dan orang Majus. Tapi dari mana dia datang? Begitu juga dengan orang Majus. Tiba-tiba kita baca di Matius 2 ada orang Majus. Tapi orang Majus itu dari mana sih? Ya, mereka melihat bintang di timur. Timur itu di mana? Bintang apa yang mereka lihat? Kerjanya mereka apa? Bagaimana bisa lihat bintang lalu mereka cari raja baru lahir? Ada apa yang dilihat di bintang? Nah, itu semua ada sejarah di belakang itu. Ya. Yusuf dan Maria tinggalnya di Nazaret. Ya. Dan Maria hamil karena kuasa ilahi. Kalau tidak ada kendala, maka Maria akan melahirkan di Nazaret. Kalau sampai Maria melahirkan di Nazaret, Mika 5 ayat 1 salah. Ya kan? Karena menurut nubuatan harus lahir di Bethlehem. Tapi masalahnya dua orang ini, terutama Maria ini orang Nazaret ini. Ya, mestinya dia akan di situ. Tiba-tiba sesuatu terjadi di dalam sejarah. Muncul Kaisar Agustus yang melakukan suruh sensus. Karena sensus pulang ke Bethlehem. Pas di Bethlehem lahir. Jadi sebenarnya kalau ada nubuatan yang nyaris meleset, itu nubuatan kelahiran Yesus tempatnya. Ya. Tapi ternyata muncul Kaisar Agustus. Kaisar Agustus ini siapa? Lalu ngapain dia bikin sensus? Itu ada cerita di baliknya. Ada banyak hal di dalam perjanjian baru yang kita tidak mungkin ketahui kalau tidak mengerti cerita di baliknya. Contoh, di perjanjian lama saudara pernah baca ada orang Farisi? Tidak ada ya? Tiba-tiba masuk perjanjian baru ada orang namanya Farisi. Dari mana dia muncul? Di perjanjian lama tidak ada yang namanya orang Selot, orang Saduki. Begitu masuk perjanjian baru, ada orang Selot, ada orang Saduki. Di perjanjian lama tidak pernah ketemu yang namanya pemungut cukai. Begitu masuk perjanjian baru, ketemu namanya pemungut cukai. Ada apa? Dari mana munculnya? Nah, itu semua sejarah. Ya, itu semua sejarah. Jadi ada sejarah yang begitu limpah di belakang teks-teks Alkitab. Yang kalau kita tanpa tahu sejarah itu baca Alkitab bisa mengerti. Tapi dengan mengetahui sejarah itu, maka kita bisa lebih mengerti Alkitab dengan segala latar belakangnya. Ya, maka memahami sejarah itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Nah, kalau kita bicara soal Israel dalam kaitan dengan konflik atau perang di tanah Palestina, maka ini semua juga ada sejarah panjang di balik itu. Sejarah panjang itu bisa mencakup sejarah dari dalam Alkitab sendiri, tapi kedua ada sejarah dari luar Alkitab. Dari luar Alkitab itu dalam pengertian itu tidak dicatat di Alkitab, tetapi ada di dalam data-data sejarah-sejarah yang ekstra biblikal. Nah, karena itulah maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita, karena ini berhadapan dengan para pendeta. Saya tahu juga pasti pendeta-pendeta juga pengetahuannya sudah banyak ini ya. Saya hanya berbagi saja. Kalau saudara sudah tahu, puji Tuhan. Kalau tidak tahu juga puji Tuhan, ya.
Nah, mungkin kalau kita berbicara sejarah Israel itu, maka itu memang berakar dari Abraham. Abraham sendiri bukan orang Yahudi ya. Karena Abraham bukan orang Yahudi, Abraham juga bukan orang Israel. Menurut cerita Alkitab, dia tinggal di Ur Kasdim, lalu pindah ke Haran, dan itu ada di wilayah Ur Kasdim, itu ada di wilayah Mesopotamia, yang kira-kira Irak sekarang itu. Jadi Abraham itu orang Irak. Lalu dia pindah tinggal di Haran. Haran itu di Turki. Jadi Abraham itu dari Irak pergi ke Turki dulu. Nah, nanti baru pergi ke tanah Palestina. Punya anak Ishak Yakub. Nah, Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Baru 12 anak Yakub itu disebut Israel. Jadi bangsa Israel adalah bangsa yang dibentuk dari keturunan Yakub. Maka Abraham sendiri bukan orang Israel, tapi nenek moyang Israel berasal dari Irak. Ya, itu. Lalu kita bisa lihat bahwa mereka ditindas di Mesir, dibawa oleh Musa masuk ke wilayah Kanaan. Wilayah Kanaan pada waktu itu sudah dikuasai oleh bangsa lain yang sudah punya tanah itu. Ya, banyak bangsa yang kita baca di Alkitab, termasuk kota Yerusalem sendiri itu bukan punya mereka aslinya, itu punya orang Yebus. Ya, lalu setelah itu dibagi tanah itu pada zaman Yosua dan masuk zaman hakim-hakim. Dari hakim-hakim masuk zaman kerajaan. Saul raja pertama, Daud raja kedua, setelah itu Salomo raja ketiga. Nah, setelah Salomo mati, kerajaan Israel tapi mengalami perpecahan. Jadi kalau kita bicara Israel sebelum zaman perpecahan, maka kita mengacu kepada Israel 12 suku itu. Tapi nanti setelah pecah, yang disebut Israel bukan lagi 12 suku. Maka Israel itu menjadi pecah bagi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu tetap memakai nama Israel. Jadi nanti kalau sudah menyebut pada konteks ini menyebut kerajaan Israel, sudah tidak semua. Ya. Nah, ini ada 10 suku di sini. 10 suku di situ. Lalu kerajaan selatan itu dia memakai, ini kan ada 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Tapi karena Yehuda lebih dominan, maka kerajaan selatan disebut juga kerajaan Yehuda. Ini ibu kotanya Samaria, yang ini ibu kotanya Yerusalem. Maka Bait Allah zaman Salomo itu ada di wilayah ini, kerajaan selatan. Nah, nanti dari Yehuda inilah turun Yahudi. Maka yang disebut Yahudi itu ini, bukan ini. Ya. Nah, tapi dalam penggunaan hari ini ya kita sudah anggap bahwa namanya Yahudi itu semua Israel. Padahal sebenarnya Yahudi itu adalah sebagian kecil dari bangsa Israel Raya. Ya. Nah, maka nanti kalau sudah di konteks ini kita sudah bisa melihat bahwa kalau waktu sebelum ini yang disebut Israel semuanya. Tapi kalau sudah konteks ini yang disebut Israel hanya ini, maka kita bertemu Raja Israel mau menyerang kerajaan Yehuda. Ini sama ini juga perang panjang itu. Ya. Nanti ini bersekutu dengan Aram lalu menyerang ini pada waktu Ahaz memimpin itu. Nah, makanya Tuhan mau tolong itu dengan aku berikan pertanda, ya. Sesungguhnya seorang anak darah akan melahirkan. Itu karena dalam konteks begini. Yesaya 9 ayat 5 juga seorang anak dilahirkan bagi kita. Itu dalam konteks karena kerajaan utara mau perang melawan selatan. Ya. Nah, tapi dua ini sama-sama penyembah berhala ini. Mereka punya kelemahan. Israel itu memang pada penyembahan berhala. Kalau ketemu dengan bangsa A, pasti ikut menyembah dewa A. Ketemu bangsa B, ikut menyembah dewa B, terus begitu. Makanya Tuhan larang mereka itu loh.
jangan sampai mereka bertemu dengan bangsa lain. Kalau ketemu dengan bangsa lain, pasti ikut. Israel sukar mempengaruhi, tapi dengan mudah dipengaruhi. Bangsa lain pada waktu itu, semua binatang mereka makan. Ya, jadi kalau mereka pesta apapun, babi pun mereka ikut makan semuanya. Ya, nah kalau Israel ikut makan babi, berarti mereka akan bertemu dengan bangsa lain. Kalau sudah bertemu dengan bangsa lain, kemungkinan besar mereka akan ikut. Jadi Tuhan larang mereka makan babi dan semua binatang haram, sehingga akhirnya Israel, kalau ada grup sana bangsa lain makan babi, dia tidak mungkin pergi ikut makan babi. Nah, dengan demikian dia dicegah dalam persekutuan dengan bangsa lain. Nah, itu salah satu alasannya kenapa ada binatang-binatang haram di dalam perjanjian lama. Tuhan larang orang Israel tidak boleh kawin dengan bangsa lain. Jangan ambil anakmu laki-laki kasih ke sana perempuan. Kenapa? Karena nanti mereka ikut. Nah, sama-sama menyembah berhala. Terlebih sebelumnya ini kan bagi suku di 10-2 kan, pas 12 kan. Tapi kan bagi berdasarkan wilayah. Nah, orang Lewi itu kan tidak punya wilayah, tidak punya tanah. Nah, mereka tuh tinggal di sini biasanya. Mereka tinggal di sini biasanya, tapi begitu kerajaan utara mulai jatuh pada penyembahan berhala, maka mereka pecat buang itu imam-imam semua, imam-imam Lewi itu dipecat semua. Maka imam-imam di kerajaan utara tidak ada kerjaan, karena sudah pakai imam-imam kafir. Maka imam-imam di kerajaan utara akhirnya pindah ke kerajaan selatan. Maka komposisi di sini menjadi 3, yaitu Yehuda, Benyamin, dan Lewi. Makanya nanti perjanjian baru, saudara cari suku Asher masih ada sedikit ya, tapi suku Sebulon, suku Naftali mana ada? Yang sisa di perjanjian baru kita ketemu ada Yehuda, Yesus orang Yehuda, Benyamin, Paulus orang Benyamin, dan juga ada orang Lewi kan. Ini menyembah berhala. Karena ini menyembah berhala, pada masa itu ada suatu kerajaan adikuasa yang hebat sekali, namanya kerajaan Asyur atau Assyria. Itu kira-kira Iran sekarang. Ya. Itu dengan raja-raja terkenal sebagai Tiglat-Pileser III, Sargon, lalu Sanherib. Itu raja-raja Asyur. Maka akibatnya adalah Tuhan pakai bangsa Asyur yang besar ini untuk menyerang kerajaan utara, lalu menghancur leburkan mereka. Salah satu kehebatan dan trik dari kerajaan Asyur itu adalah dia pakai sistem begini. Ini misalnya orang Nabire, orang Timika, orang Wamena, orang Biak, Manokwari, apa lagi? Merauke. Saya orang Asyur. Begitu datang saya taklukkan Nabire, saya Asyur di sini. Maka sebagian orang Nabire saya bawa ke Asyur, sebagian orang Nabire saya buang ke Timika, sebagian ke Wamena, sebagian ke Biak, sebagian ke Merauke, sebagian ke mana lagi? Setelah itu saya taklukkan Timika. Begitu saya taklukkan Timika, sebagian saya bawa ke Asyur. Ini coba spidol yang lebih lancar dulu ya. Sebagian saya bawa ke Asyur, sebagian saya buang ke Wamena, saya buang ini terus. Begitu saya taklukkan Wamena, saya bawa separuh ke Asyur, saya buang separuh ke sini. Jadi akhirnya masyarakat itu dikacau balaukan, digabung semua. Nah, begitulah pada waktu orang Asyur menaklukkan kerajaan utara. Dia buang separuh ke Asyur, dia buang yang lain ke bangsa-bangsa yang lain. Maka mulai dari itu orang-orang kerajaan utara yang 10 suku ini ya, itu diserak-serakan ke seluruh dunia sampai tidak jelas lagi mereka di mana sekarang. Mereka sudah kawin mayun baku campur dengan bangsa yang lain. Ya. Sudah kawin mawin baku campur sama bangsa yang lain sampai akhirnya tidak jelas lagi mereka. Makanya sampai hari ini kita melihat bahwa ada orang-orang tertentu yang mengklaim bahwa mereka adalah keturunan dari suku Israel yang hilang, 10 itu. Ya, salah satu diantaranya dari Papua itu.
yang mengklaim apa itu? Zion Kids kah? Yang merasa bahwa mereka keturunan Israel yang hilang. Apa? Ya, Zion Kids itu ya. Begitu juga orang Batak Toba. Itu juga menganggap bahwa mereka adalah keturunan ini. Saya punya daftar panjang bangsa-bangsa yang mengklaim bahwa mereka adalah keturunan dari 10 suku yang hilang ini. Sementara itu, yang ini masih bertahan. Yang ini masih bertahan, tapi mereka itu juga terlibat dalam penyembahan berhala. Sementara itu Asyur dengan segala kehebatannya akhirnya mengalami kemunduran. Begitu Asyur mundur, maka muncullah sebuah kerajaan yang besar yang namanya Babel. Dengan raja terkenal Nebukadnezar. Nah, lalu kita bisa lihat bahwa Babel yang terkenal ini lalu akhirnya Tuhan pakai untuk menaklukkan ini. Ya. Dengan 3 kali penyerangan. Dengan 3 kali penyerangan, Babel berhasil menaklukkan. Dalam penyerangan pertama, Nebukadnezar dia ikut gayanya orang Asyur. Waktu taklukan satu angkanya, buang ke sini, buang ke sini, buang ke sini. Tujuan yang dari ini nih apa? Supaya tidak ada yang memberontak. Karena dengan gaya semacam ini, maka yang tinggal di Nabire, orang Nabire asli sangat sedikit. Sedangkan mayoritas orang Nabire sudah dibawa ke sini. Orang Merauke yang tinggal di Merauke hanya sedikit. Jadi siapa yang mau berjuang demi kemerdekaan Merauke? Ya, siapa yang mau berjuang demi kemerdekaan Nabire? Karena orang Nabire sedikit, yang ini pendatang semua. Maka potensi pemberontakan itu diminimalisir. Itu trik-triknya Asyur. Nah, orang Babel ikut trik itu. Maka begitu mereka menyerang Yehuda pertama kali, sebagian orang Yehuda dibawa ke Babel. Yang ikut itu adalah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Itu yang ikut grup pertama yang dibuang ke Babel. Nanti penyerangan yang kedua, ketiga. Dalam penyerangan ketiga lah kota Yerusalem dihancurkan dan Bait Allah Salomo itu hancur. Seluruh perkakas-perkakas Bait Allah itu dibawa ke Babel. Dengan termasuk juga ya semua orang-orang Yehuda selain dibuang ke banyak ini, dalam penyerangan ketiga itu dibuang separuh, nanti dibuang lari ke Mesir. Jadi pokoknya sampai akhirnya habislah Yerusalem rata dengan tanah. Ya, maka mereka dibawa ke Babel. Ya, Babel itu ya Irak. Maka kira-kira mereka dibuang kembali ke kampung halaman nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Ya, sampai di sana. Nah, ini kita gaya bercerita ya. Nanti semua akan ada kaitan dengan Alkitab. Ini kita masih ada di Alkitab, hanya lebih jelas bagi kita ya. Nanti kita bisa lihat bahwa ikut waktu ditaklukan ketiga itu dibawa ke pembuangan. Yang ikut dibawa ke pembuangan ini adalah Nabi Yehezkiel. Ikut dibawa. Yeremia sempat ditangkap, tapi tidak dibawa, dilepaskan. Maka Yeremia tetap di tanah air. Yehezkiel ada di pembuangan. Sebelumnya sudah ada Daniel. Berarti ada 2 nabi melayani orang Yahudi, orang bangsa Yehuda di pembuangan, 1 nabi tetap di tanah air. Ya, makanya waktu mereka dibuang itu untuk menjaga kerohanian mereka, 2 nabi Tuhan taruh di sini. Tapi 1 nabi dari tanah air, karena masih ada sisa dikit orang Yahudi di sini, orang Yehuda di sini. Sambil Nabi Yeremia itu kasih surat-surat untuk memberi penguatan untuk umat yang ada di pembuangan. Makanya kita baca tuh ya, mereka sudah dibuang, sudah hancur-hancuran, tapi Yeremia kasih nasihat, ya Tuhan mengetahui rancangan apa yang padamu, bukan rancangan malapetaka, tapi rancangan damai sejahtera. Sudah hancur baru dikasih berita damai sejahtera, ya kan? Nah, itu seperti itu. Maka Yeremia bilang, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Itu kan surat dari tanah air kepada
yang ada di pembuangan. Suruh usahakan. Makanya waktu orasi 17 Agustus saya diminta bukan pengkhotbah tapi orasi kebangsaan. Saya bilang bahwa usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Ini bukan negara mereka, ini negara orang lain, negara penjajah mereka. Tapi Tuhan bilang usahakan kesejahteraan kota. Kalau negeri penjajah saja kita tinggal di sana, harus diusahakan kesejahteraannya, apalagi tanah air sendiri, ya kan? Ya, harus diupayakan kesejahteraannya. Nah itu jadi Tuhan, walaupun Tuhan seolah-olah membuang umatnya, tapi Tuhan sebenarnya tidak lepas tangan. Ya, bayangkan di sini dia taruh 2 nabi, di sini ada 1 nabi, terus melayani. Nah, tapi Tuhan punya janji dengan ini. 70 tahun aku kirim pulang. Tapi yang ini tidak pernah pulang. Ini sudah baku campur di dalam sejarah manusia yang rasnya sudah tidak jelas. Tapi yang ini mereka tetap di Yahudi, mereka di tanah Babel, mereka tetap menjaga kemurnian ras mereka. Mereka tidak kawin dengan bangsa lain, hanya kawin-mawin di antara mereka sehingga rasnya bangsa Yehuda itu tetap dijaga murni, ya, imannya dan lain sebagainya, ya. Sementara orang Yehuda di sini dibuang ke Babel. Di Babel itu ada banyak sungai, ya, ada banyak sungai. Jadi orang Yehuda itu biasa kumpul-kumpul di sungai, ya. Nah, lalu sampai di Babel, orang Babel mau olok mereka, ayo coba nyanyikanlah nyanyian di Sion. Kan di sini kan ingat, yang ikut dibuang ke sini itu adalah paduan suara. Di bait Allah tuh, choir yang berapa banyak orang tuh ya, semua dibawa ke sini. Biasa di bait Allah mereka menyanyikan pujian-pujian kepada Allah di Sion dengan lagu-lagu pujian kepada Yahweh. Yahweh lah kemenangan kita. Nah, orang Babel suruh mereka, ayo sekarang nyanyikanlah nyanyian di Sion. Itu kan penghinaan. Karena nyanyian di Sion berisi kemenangan Yahweh, tapi sekarang kalian kalah. Maka bagaimana kita bisa menyanyikan nyanyian di Sion? Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kami meratap dan menangis kalau kami mengingat Sion. Ya gitu kan? Kami disuruh nyanyikan nyanyian di Sion, kami gantung musik-musik di pohon gandarusa itu. Maka di tepian sungai-sungai Babel itulah orang Yehuda biasa menangis. Lalu oleh Bonnie M dibikin lagu, By the rivers of Babylon, la 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 la, la 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 la, when we remember Zion. Itu lagu sedih, tapi tiba-tiba jadi lagu dansa, ya kan? Di timur ini, mulai dari NTT sampai ke Papua itu kalau sudah ada di pesta itu lagu ini pasti abu naik, orang turun kan? Padahal itu lagu, saudara lihat baik-baik, itu dari Mazmur 137 tuh. Ya, lagu sedih itu. Karena mereka sangat sedih kalau ingat Sion. Gitu. Ya. Nah, tapi Tuhan genapi janjinya. Pas 70 tahun mereka pulang. Tapi pulangnya itu bagaimana cerita sejarahnya? Nah, tadi saya bilang Asyur berjaya, tiba-tiba Asyur dihancurkan oleh Babel. Nebukadnezar. Nanti Nebukadnezar, ya, itu begitu dia mati, maka digantikan oleh anaknya yang namanya Nabopolassar. Tapi Nabopolassar ini dia tidak suka dengan pemerintahan, dia lebih suka cari barang antik. Maka sebagai raja de jure, tapi dia melalang buana kemana-mana urus barang antik. Karena itu secara de facto yang duduk di atas pemerintahan Babel adalah anak dari Nabopolassar, cucu dari Nebukadnezar yang namanya Belsasar. Ya. Nah, sementara itu dua kerajaan bangkit. Satu namanya Media, satu namanya Persia. Dua-duanya bergabung menjadi kerajaan Media Persia. Tapi seperti ini, ada Benyamin, ada Yehuda, tapi karena Yehuda dominan, maka kerajaannya disebut Yehuda. Ini Media Persia,
Tapi Persia lebih dominan, makanya dikasih nama Persia. Persia ini berusaha menaklukkan Babel. Ya, berusaha menaklukkan Babel yang dipimpin oleh Belsasar. Maka disitulah kita melihat cerita dalam kitab Daniel. Waktu malam-malam Belsasar pesta itu loh ya, tiba-tiba ada tangan di tembok itu loh. Mene tekel over sin. Itu maksudnya kamu akan segera hancur. Mengapa? Karena waktu pesta itu terjadi, Belsasar pesta di dalam, itu seluruh Babel itu sudah dikepung oleh pasukan Media Persia. Babel tahu, tapi temboknya Babel itu luar biasa besar, sukar ditembus. Ya, persediaan makanan siap untuk bertahun-tahun. Jadi biarkanlah orang Persia kepung dari luar, kita tetap aman-aman dan pesta di dalam. Karena itulah Raja Persia namanya Raja Kores atau Koresi. Begitu dia kepung Babel, ini tembok raksasa tinggi, mereka tidak bisa tembus. Caranya bagaimana? Makanan siap bertahun-tahun, masalahnya air. Karena air itu kan dari sungai mengalir ke sana. Tutup sungainya, bendung sungainya. Ya. Maka bendung, sungainya dibendung, airnya dialihkan. Maka suplai air masuk ke kota Babel itu menjadi terhambat. Dan turun airnya. Begitu turun kan ada lowongan. Nah, begitu ada lowongan, tentara-tentara Persia merayap lewat terowongan itu. Masuk. Dan malam itu juga Belsasar dibunuh mati. Maka runtuhlah Babilonia, sekarang imperium baru. Jadi ada, sementara itu kita sekarang tahu ada negara di dunia banyak, tapi negara adik kuasa seperti Amerika, dulu Uni Soviet. Nah, dulu tuh Asyur nomor 1, Babel nomor 2, lalu muncul Media Persia nomor 3. Nah, setelah Babel ditaklukkan, masuklah si Raja Kores ini. Raja Kores menjadi raja, dan dengan demikian kepemimpinan dunia itu di tangan Media Persia. Ya, di tangan Media Persia. Raja Kores setelah berkuasa, dia heran. Bagi Kores sendiri tidak masuk akal Babel sebesar begini bisa hancur di tangan saya. Dia sendiri tidak percaya. Mana mungkin Babel yang begitu hebat, itu tiba-tiba Indonesia perang sama Amerika terus kita menang. Kita juga heran bagaimana kita bisa menang ya. Karena dari segala macam hal kita kalah. Nah begitu juga Persia. Kores ini heran, lalu Kores ini mencari tahu ada apa sampai Babel itu bisa takluk ya. Lalu dia selidiki data demi data, dia bilang, oh pantas Babel ini kalah karena dia dihukum oleh dewa-dewa seluruh bangsa. Kenapa? Karena Babel punya kerja, begitu menaklukkan bangsa A, dia bawa orang-orang bangsa A, dia taklukkan, hancurkan dulu kuil dewa-dewanya, orang-orangnya dibawa, peralatan-peralatan perkakas dari kuil-kuil dewa bawa semua ke Babel. Maka semua dewa dari semua bangsa itu dendam kepada Babel. Maka akhirnya semua, termasuk dewanya orang Yehuda yang namanya Yahweh itu, dengan seluruh perkakasnya dibawa ke Babel. Maka termasuk dewa-dewa yang turut menghukum Babel itu adalah dewanya orang Yehuda. Oh gitu, dia tahu ya. Kalau begitu, saya tidak boleh mengulangi hal yang sama yang dilakukan Babel. Kalau Babel itu melakukan konflik terhadap seluruh dewa di seluruh dunia, saya harus berbuat baik kepada dewa-dewa itu. Caranya bagaimana? Kembalikan rakyat semua ke negara masing-masing. Kedua, bawa pulang dengan mereka punya perkakas-perkakas dari kuil berhala mereka, bawa. Dan ketiga, biayai kembali pembangunan semua kuil berhala itu. Semua bangsa dikasih begitu. Maka termasuk orang Yehuda kena dampaknya. Kena dampaknya, maka dia periksa orang Yehuda. Dari mana? Oh, ini dari tanah Kanaan. Kembalikan semua ke sana. Kedua, periksa kembali semua perkakas bait Allah yang dibawa. Tuh, kembalikan semua ke sana. Termasuk biayai pembangunan bait Allah. Kembali di tanah Yehuda. Maka, akibat pergerakan politik seperti itu, maka umat Tuhan ditolong. Ya. Maka, sebenarnya kalau mau bicara soal kehidupan agama dan politik juga ada hubungannya begitu ya kan. Nah, politik terjadi di sini, tapi ternyata berdampak kepada kehidupan umat Tuhan.
Maka pulanglah orang Yehuda. Rombongan pertama dipimpin oleh seorang Yehuda yang lahir di Babel, namanya Zerubabel. Pulang, bawa. Rombongan kedua dipimpin oleh Imam Esra yang di Alkitab itu. Lalu rombongan ketiga dipimpin oleh Nehemia. Pulang semua. Di samping itu, sebagian orang Yehuda yang ada di Babel, karena mereka mapan di sana, mereka tidak mau pulang. Ya, maka mereka separuh tinggal di sini, tapi yang lain pulang. Oke. Setelah pulang, di bawah, nanti Raja Kores ini kan juga mati kan, maka berganti-ganti seperti raja-raja Persia yang kita baca di kitab. Ada Raja Ahasiweros, ada Raja Artasasta, itu raja-raja Persia, ya, raja-raja Persia pulang, bangun. Nah, waktu mereka pulang dan mau bangun bait Allah atas biaya dari Persia, waktu mereka mau bangun, tiba-tiba ada sisa. Ini kan kerajaan utara, ini kan ada sisanya. Tidak semua kan ada sisa sedikit kan. Karena mereka ingat saudara mereka telah pulang, maka mereka datang tawarkan bantuan. Mari kita saudara sama-sama bangun kembali bait Allah. Orang Yahudi periksa, mereka ini tinggal di mana? Samaria. Mereka apakah masih menjaga kemurnian ras? Tidak. Mereka sudah kawin dengan bangsa-bangsa lain. Hanya ada darah ini. Oh, kalau begitu darah mereka sudah darah kotor. Darah kotor begitu tidak boleh ikut campur dalam pembangunan bait Allah. Maka orang Yahudi pulang dan mau bangun bait Allah, mau dibantu oleh saudaranya, tidak boleh. Gara-gara tidak boleh, maka orang-orang dari Samaria ini itu menjadi benci sama orang Yahudi. Oh, kalau kau tidak mau dibantu berarti mau jadi musuh. Oke, perang. Nah, maka saudara baca di dalam kitab Nehemia, Sanbalat, Tobia. Itu dari sini nih. Akhirnya waktu bangun bait Allah diserang oleh orang Samaria. Maka orang Nehemia bilang, tangan satu kerja, satu pegang pedang. Senjata. Tapi diserang terus oleh Samaria. Maka orang Yahudi bertekad bahwa kalau sampai bait Allah jadi, orang Samaria sekali-kali tidak boleh injak di tanah bait Allah, tidak boleh. Ya, nah sementara mereka bangun-bangun, Raja Kores mati. Raja Kores mati, tapi yang di sini ini mempengaruhi dan memfitnah orang Yahudi di sini, sampai akhirnya biaya-biaya dari sini itu raja-raja terpengaruh sehingga macet. Sementara itu serangan-serangan, orang Yahudi menjadi tawar hati. Maka urus bait Allah repot-repot, kasih tinggal bait Allah sudah, sekarang kita urus rumah kita saja. Maka mereka bangunlah rumah mereka masing-masing dengan bagus. Bait Allah terbengkalai. Karena bait Allah sudah terbengkalai, maka Tuhan menegur mereka dengan memakai Nabi Hagai. Ya, Hagai diangkat, tegur mereka. Kamu perhatikan rumahmu saja, tidak perhatikan bait Allah. Sekarang siap, bangun. Tuhan, tapi dana dari sini tidak ada lagi. Tuhan akan menggerakkan timur, barat, utara, selatan, bawa, bangun. Maka akhirnya bangun, selesailah bait Allah. Tapi mau banding dengan bait Allah Salomo, kalah jauh. Salomo membangun bait Allah begitu mewah, tapi bait Allah kedua ini tidak ada apa-apa dibanding Salomo, bait Allah Salomo. Tapi yang penting sudah ada. Karena sudah ada, mereka sudah beribadah di sini. Orang Samaria tidak boleh masuk. Karena faktor sejarah. Karena orang Samaria tidak boleh masuk, maka orang Samaria bilang, ya sudahlah, kita juga bisa bikin bait Allah sendiri. Maka orang Samaria membuat bait Allah sendiri di satu tempat yang namanya Nablus, di atas sebuah gunung yang namanya Gunung Gerizim. Maka disitulah muncul dua tempat ibadah. Orang Samaria sekarang bermusuhan dengan orang Yahudi. Maka termasuk nabi-nabi juga tidak mau diakui. Maka orang Yahudi itu mempunyai Alkitab yang namanya Tanak, yang perjanjian lama kita sekarang. Tapi orang Samaria
itu mempunyai Taurat, tapi mereka hanya terima 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yosua orang Yahudi tidak usah. Yesaya tidak usah, Yeremia tidak usah, Daniel tidak usah, buang semua. Maka orang Samaria punya Alkitab hanya 5 kitab Musa. Nah, mereka bermusuhan terus sampai satu hari orang Yehuda serbu Gunung Gerizim, kasih rata dengan tanah. Tempat orang punya tempat ibadah, mereka kasih rata dengan tanah. Orang Samaria marah. Satu kali orang Yahudi mau rayakan Paskah di sini, kan ingat ya, bagi orang Yahudi sentuh mayat itu kan najis. Ya, sentuh mayat najis, sentuh tulang najis. Karena itu orang Samaria sebelum Paskah, besok mau Paskah, ya, mereka pergi ke kuburan, gali semua tulang-tulang dan mereka sebar di halaman Bait Allah. Betul sebar di halaman Bait Allah menjadi najis, maka perayaan Paskah orang Yahudi batal. Maka dari situlah kebencian Samaria sama dengan Yehuda itu panjang. Tidak boleh ada tolong menolong. Makanya waktu Tuhan Yesus pergi ke Samaria minta minum, lalu perempuan Samaria bilang, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Lalu Yohanes kasih keterangan, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, orang Yahudi kalau dia mau pergi ke satu tempat itu jaraknya dekat, tapi kalau di tanah Samaria di tengah dia tidak melewat, biar dia putar panjang sekali, ya, baru sampai sini, daripada jalan pendek. Samaria tidak mau, putar panjang, sedapat mungkin tidak omong, kata Samaria. Coba saudara lihat, ada orang Yahudi tanya, tetapi siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus bilang, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dirampok, datang imam, tidak tolong. Datang orang Lewi, tidak tolong. Datang orang Samaria, tolong ya. Setelah itu Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini yang adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Siapakah dari ketiga orang ini, yaitu dari imam, Lewi, dan Samaria? Siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia? Lalu orang itu jawab apa? Dia tidak bilang orang Samaria. Dia bilang orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Lebih baik dia pakai kalimat panjang, padahal pendek kan bisa, Samaria. Gitu. Saking bencinya Samaria, dia mulutnya anti omong Samaria. Jadi orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Tapi itu. Dan itu ilustrasi Tuhan Yesus itu menyakiti mereka. Karena bayangkan, imam orang Lewi sesama Yahudi saja tidak tolong. Tapi justru datang musuh, Samaria kok tolong. Nah, itu sebenarnya menunjukkan bahwa kasih itu tidak boleh pandang bulu. Kalau mau tolong orang tuh jangan lihat KTP dulu, gitu. Jangan lihat suku ya, itu gitu ya. Nah, tapi itu sejarahnya kan begitu. Maka terjadilah konflik panjang lebar. Kata Samaria baru boleh dipakai kalau itu makian. Makanya ingat, mereka pernah maki Yesus. Benar yang kami katakan, engkau orang Samaria dan kerasukan setan. Ya. Maka akhirnya sudah berkembanglah masing-masing dengan sejarahnya sendiri. Lalu orang Yehuda pulang dari pembuangan, maka sekarang mereka sudah menempati kembali wilayah mereka. Ya. Sementara saudara-saudara mereka yang dari 10 suku itu, kerajaan utara itu sudah tersebar-tersebar dan tidak pernah ada rombongan yang pulang. Ya. Maka otomatis kita bisa lihat yang menduduki tanah itu adalah suku Yehuda, suku Benyamin, lalu Lewi. Nanti ada sisa-sisa dari kerajaan utara yang ada juga di sekitarnya. Ya, makanya kita juga baca ada suku Asher, tapi mayoritas itu sudah di sini. Salah satu efek dari pembuangan ini adalah tadi saya bilang, sebelum itu ini orang-orang ini terlalu rawan dengan penyembahan berhala. Setiap kali ketemu dengan bangsa lain pasti ikut menyembah berhala. Tapi salah satu efek dari pembuangan mereka di Babilonia ini adalah sejak itu berhala hilang sama sekali. Maka mereka tidak lagi menyembah berhala. Itu efek pertama. Efek kedua itu adalah karena
mereka waktu di sini kan tidak ada bait Allah. Mereka membangun rumah-rumah ibadah. Nah, lalu itu yang namanya sinagog, yang nanti akhirnya dibawa juga di sini. Walaupun sekarang bait Allah kedua sudah ada, ya. Di sini karena sudah pulang dari pembuangan, maka mereka bertekad untuk taat Taurat secara sempurna. Harus taat Taurat secara sempurna. Demi menjamin bahwa umat tidak menyimpang lagi dan taat pada Taurat, maka orang-orang tertentu diangkat menjadi orang-orang yang kerjanya hanya belajar Taurat dan mengajar kepada umat. Dari situlah muncul ahli Taurat. Ya, ahli Taurat. Supaya mereka mengajar, kerjanya mereka dibayar hanya belajar Taurat. Ya. Mereka begitu berpegang kepada Allah yang satu. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Saking kerasnya, waktu Yesus datang, mereka tidak bisa percaya dia Allah. Bunuh dia. Nah, itu karena faktor itu juga. Tapi biarkan ini dulu berjalan. Kita kembali ke sejarah dunia. Bahwa sejarah dunia tadi, Asyur muncul, tumbang oleh Babel. Lalu Babel tumbang oleh Media Persia.